Mau apa? Udah. Oh, udah bisa. Minum dulu. Jangan kemana-mana nih. Jangan sampai hilang ya ini. Jangan sampai hilang. Mana ini kanvanya? Di ansu. Ini dulu. WA mana sih? Bu, yang mana? Stay begini. Iya udah nggak apa-apa. Yaudah mana sih? Maaf ya, tapi ya mana sih? Ke atas kan. Jangan panik. Ya ini anjir udah. Iya. Nah. Siap ya? Pakai ini Mbak. Share screen-nya ini, mbaknya ini ngomongnya di sini. Ini suaranya dari sini. Ini taruh sini. Ini apa? Rekam suara. Soalnya di sini Udah kan belum? nggak bisa. Udah nyala. Udah nyala. Ini yakin? Udah nyala. Ini berisik atuh. Yes, please. No thanks. No, thanks. Terus Present. ini mau ini. Nah, iya. Kis udah masuk belum, Kis? Riset. Ibu di sini aja baturin. Gimana? Ini kata pembukanya dulu. Nanti ada salam. Kata pembukanya sih. Kami dari kelompok 14B izin mempresentasikan materi riset akan mempresentasikan. Ada bapaknya? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak. Iya, siang. Izinkan kami mempresentasikan materi riset. Berikut coba adalah nama-nama kelompok kami. Yang pertama ada itunya di hide kenapa, ya? Pak? Itunya di hide, klik hide. Ide klik. Nah, mau di SS. Udah itu. Ya, oke, silakan. Apa lagi sih? Yang pertama pengertiannya apa ya? Pengertian triset. Triset adalah salah satu implementasi dari antarmuka set dalam Java Collection Framework. Triset menyimpan elemen-elemen unik dalam urutan terurut. Elemen-elemen dalam triset diurutkan secara alami, natural ordering, atau berdasarkan pembanding komparator yang disediakan. Di sini ada beberapa poin, yaitu ada unik dan terurut. Triset hanya menyimpan elemen-elemen unik. Jika Anda mencoba menambahkan elemen yang sudah ada dalam set, elemen tersebut tidak akan ditambahkan ke triset. Triset juga menyimpan elemen-elemen dalam urutan terurut. Implementasi menggunakan struktur data triset, menggunakan struktur data pohon tree dalam implementasinya. Secara khusus, triset menggunakan struktur data red-black tree untuk memastikan bahwa elemen-elemen tetap terurut dengan efisien saat penambahan, penghapusan, dan pencarian. Terus, operasi penambahan, penghapusan, dan pencarian efisien. Triset menyediakan operasi penambahan, penghapusan, dan pencarian yang efisien. Membutuhkan urutan atau pembanding. Jika elemen-elemen yang disimpan dalam triset tidak secara alami terurut, misalnya objek custom, Anda perlu menyediakan pembanding komparator saat membuka triset. Tidak dapat mengandung elemen null. Triset tidak dapat menyimpan elemen null. Jika Anda mencoba menambahkan elemen null ke triset, akan menghasilkan null pointer exception. Di sini ada metode iterator pada Java. Dalam bahasa pemrograman Java, metode iterator digunakan untuk mengakses dan mengambil elemen-elemen dari koleksi. Misalnya, arrays, linked list,
handshake, dan lain-lain. Secara berurutan, iterator adalah antarmuka yang didefinisikan di dalam paket Java, util dan menyediakan metode-metode untuk mengakses elemen-elemen koleksi. Berikut adalah langkah-langkah umum untuk menggunakan metode iterator pada Java. Lima, menggunakan metode untuk iterator yang mengakses dan mengambil elemen-elemen koleksi. Nah, di sini ada contoh penggunaan metode-metode iterator. Bentar, Pak. Yang pertama, program di atas adalah sebuah contoh pemrograman dalam bahasa Java yang menampilkan daftar kartu mahasiswa menggunakan kelas mahasiswa dan kartu mahasiswa. Kelas mahasiswa adalah kelas yang mewakili identitas seseorang mahasiswa. Kelas ini mengimplementasikan antarmuka comparable mahasiswa untuk memungkinkan objek mahasiswa dibandingkan satu sama lain. Berdasarkan nomor induk mahasiswa, kelas mahasiswa memiliki dua atribut yaitu nama dan NIM, serta memiliki konstruktor untuk menginisialisasi atribut tersebut. Metode getName buka kurung dan getName buka kurung digunakan untuk mengakses atribut nam dan nim. Metode comparator buka kurung digunakan untuk membandingkan dua objek mahasiswa berdasarkan nim mereka. Metode toString buka kurung mengambilkan representasi string dan objek mahasiswa yang berisi nama dan nim mahasiswa. Kelas kartu mahasiswa adalah kelas utama yang memiliki metode main. Di dalam metode main, kita membuat objek treeset mahasiswa yang disebut kartu mahasiswa. Treeset adalah sebuah struktur dataset yang secara otomatis mengurutkan elemen-elemennya berdasarkan kunci perbandingan. Dalam hal ini, treeset akan mengurutkan objek mahasiswa berdasarkan NIM karena kelas mahasiswa mengimplementasikan antarmuka comparable dan menggunakan NIM sebagai kunci perbandingan. Selanjutnya, kita menambahkan 3 objek mahasiswa ke kartu mahasiswa dengan menggunakan metode ADD. Setiap objek mahasiswa memiliki nama dan NIM yang berbeda. Terakhir, kita menggunakan perulangan for each untuk mengiterasi setiap objek mahasiswa dalam kartu mahasiswa dan mencetaknya menggunakan sistem outprint. Dalam perulangan ini, metode toString pada objek mahasiswa dipanggil secara otomatis untuk mencetak representasi string dari objek mahasiswa. Output dari program ini akan menjadi nama, NIM secara terurut. Program di atas adalah contoh implementasi dalam bahasa Java yang menurutkan ID yang tidak terurut menggunakan metode iterator. Kelas ID iterator mengimplementasikan antarmuka iterable integer yang mengindikasikan bahwa objek dari kelas ini dapat diiterasikan, dapat digunakan dalam perulangan for each. Kelas ID iterator memiliki satu atribut yaitu ID list yang merupakan objek dari kelas list integer. Atribut ini digunakan untuk menyimpan daftar ID yang terurut. Konstruktor ID iterator menerima sebuah argumen IDs yang merupakan daftar ID yang tidak terurut. Di dalam konstruktor, kita membuat salinan dari daftar tersebut menggunakan konstruktor ArrayList, sehingga daftar ID asli tidak terpengaruh oleh pengurutan.
Metode iterator mengimplementasikan metode dari antarmuka iterable. Di dalam metode ini, kita menggunakan collection sort ID list untuk mengurutkan daftar ID secara terurut. Setelah itu, kita mengembalikan iterator dari daftar sudah terurut menggunakan ID list iterator. Di dalam metode main, kita membuat objek list bernama unsorted yang berisi ID yang tidak terurut. Kemudian kita membuat objek ID iterator dengan menggunakan unsorted ID. Sebagai argumen objek, ID iterator ini akan mengurutkan daftar ID pada saat konstruksi. Selanjutnya kita memperoleh iterator dari objek ID iterator menggunakan ID iterator iterator. Iterator ini akan mengembalikan ID yang sudah terurut. Kemudian kita menggunakan perulangan while untuk mengiterasikan setiap ID dalam iterator di setiap iterasi. Kita memperoleh ID dengan menggunakan iterator next dan mencetakkan menggunakan sistem outprint. Output dari program ini akan menjadi ID-nya 2, ID 2, ID 5, ID 8, dan ID 10. Jadi, program ini menerima daftar ID yang tidak terurut, mengurutkannya menggunakan metode iterator, dan mencetak ID yang sudah terurut. Sekian Bapak presentasinya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba di Zoom ya yang tadi ID operator sebelumnya coba. Coba di Zoom. Yang mana? Ya. Di Zoom. Yang dua dia. Yang Oh, mana? ini dua ya. Jadi dia jadi satu kalau gitu. Nah, iya, oke. Coba di Zoom. Yang kiri dulu boleh. Ya, ini sebelahnya satu lagi. Sebelahnya. Nah, coba di Zoom. Oke, import. Ya. Zoom lagi dikit. Ya. Ada berapa ID? Fabric static void name string list kemudian array list. Jadi yang arraynya mana nih? Yang ini. Nah, di sini arraynya mana? Kenapa Pak? Ya, new array list. Jadi yang arraynya mana? Yang ini, yang answer edit ya. Yang ini. Mana yang mana ya? Iya. Yang ini Bapak. Ya, oke, yang itu yang arraynya ya. Ini udah coba ini sampai 31 ya, baris 31 udah gitu ya. Coba. Oke, sebelahnya apa? So, ini kuningannya, ini outputnya. Public static void string. Oke, menampilkan array juga ID iterator. Nah, ini apa nih? ID 2 ini siapa? Yang diminta apa? Tugasnya seperti apa? Yang unsorted ID ya Pak. Bukan. Yang mana ya Pak? Yang apa? Yang 10, 5, 8, 12 bukan Pak? Nah, bukan seperti itu. Ini ada ID terurut apa tidak terurut? 258 ini. Kalau outputnya itu sudah terurut Pak, yang atasnya di unsorted ID as add itu yang belum terurutnya. Jadi dia menghasilkan ID yang terurut Pak, seperti itu.
ID 2, lalu ID 5, ID 6, ID 10. Ini mah bilangan gitu ya, bukan ID terurut. Maksudnya ID terurut itu ya huruf, misalkan dari ini kan kita menggunakan iterator nih ya. Nah, ketika kita disuguhkan data oleh atasan kita di perusahaan gitu ya, makin banyak lah kita ya data itu ya. Misalkan gini, tolong saya buatkan ID karyawan gitu ya. Nah, kita ini bingung nih kan, bingung kita harus cari mana yang abjadnya dari awal, dari A, dari B, dari C sampai Z, bingung kan, kita harus cari pilih satu-satu gitu kan. Nah, ketika kita berbentuk file, berbentuk apalah ya gitu ya, Word, nah itu gampang kan, tinggal kita drag, copy ya, lalu paste ke sistem yang mau kita buat. Nah, itu otomatis tidak terurut ya. Jadi abjadnya ya tidak terurut gitu. Ada A, terus langsung loncat ke D, terus langsung loncat ke G, terus loncat ke A lagi. Nah, itu tidak terurut. Nah, seperti itu ya. Bukan menampilkan 2, 5, 8, 10. 2, 5, ya 8, 10. Nah, itu tidak terurut seperti itu ya. Nah, misalkan yang diminta kan Ani NIM-nya berapa gitu kan. Misalkan Anita NIM-nya berapa, terus misalkan kita buat nih ID ya, pertama kita hapus dulu lah ya, hapus ini kan tidak terurut nih, lalu ke Ani ya kan, nggak mungkin H dulu ya, terus Ani dulu, kedua Ani, terus kedua Anita gitu ya. Nah, itu tidak terurut boleh ya. Nah, ketika kita menggunakan iterator itu otomatis langsung terurut. Nah, seperti itu ya, menampilkan sesuai abjad A B C D E sampai Z. Nah, lalu tampilkan nama mahasiswanya gitu ya kan, yang diminta name real mahasiswa dan nama mahasiswa yang tidak terurut menjadi terurut dengan iterator ini. Seperti itu konsepnya ya, pembuatannya. Berarti hasilnya harus huruf ya Pak ya? Betul, harus huruf. Buat dulu implementasinya tidak terurut, harus huruf. Terus lalu name-nya name real gitu ya. Kita pakai data real gitu ya, data asli. Oh baik Bapak, berarti nanti ini kami ganti aja si the uncertainty add-nya ya Pak. Nanti kami ganti jadi nama-nama kami atau peserta NIM ya Pak ya. Boleh ya seperti itu. Boleh ini ya. Boleh lihat referensi dari temennya yang udah tadi ya, kayak Dimas ya. Boleh lihat punya Dimas lah gitu ya contohnya. Oke Bapak. Oke, baik, revisi ini ya. Oke, jadi kalau revisi belum ada dulu nilainya ya. Oke, kerjakan. Tapi Pak, yang identitas mahasiswanya sudah betul apa masih salah Pak? Yang sebelum ini. Yang mana identitas mahasiswa? Coba. Yang ini Bapak. Ya, coba zoom. Name. Ya, oke sih, ini udah oke. Coba outputnya geser. Outputnya dia menghasilkan nama yang terurut beserta NIM yang terurut Pak. Nah, ini harusnya ini benar ini. Ya, yang tadi berarti ini ada berapa nih? Ini saya hanya memasukkan 3 nama mahasiswa saja Pak. Oh, tambah ya real dengan yang mengikuti yang kelompok ini ya. Oh baik Bapak. Oke, yang tadi ini nggak ada revisi, yang tadi dihapus aja. Yang ini dihapus Pak. Yang ini dihapus. Yang ini dihapus ya Pak. Iya, ini nggak usah. Oh baik. Berarti tidak revisi kami Pak. Apa bagaimana? Ya, oke. Hanya penambahan itu aja ya, hanya penambahan mahasiswa. Ya, oke. Baik Bapak. Ya, oke, saya kirimkan dulu nilainya, terus segera langsung kirimkan ininya ya. Buktinya apa? PPT. Materi kaminya PPT-nya kami kirim secara pribadi ke Bapak.
Ya, pribadi kirim kita link YouTube-nya ya. Oke, baik Bapak. Oke. Berarti kami hanya memastikan identitas mahasiswa ya Pak, yang ID iteratornya tidak. Betul ya, yang editeratornya dihapus saja ya. Karena kita arahnya tidak ke sini ya. Oke, baik Bapak. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Bapak lihat ya. Izin lihat. Oke, assalamualaikum. Semangat. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Semangat. Yoi. Iya. Ternyata pilih salah satu anjing. Gak tahu nilainya berapa guys? Ya. Ulang. Mbak ulang atuh. Ge cekelak ge. Cekelan. 1, 2, 3. Dapat. Ye, gimana perasaannya tadi? Aku deg-degan sekali gue, guys. Deg-degan hatiku cerat-cenut. Tetap gila gimana? Ini doang sih. Berarti yang itu dihapus nanti. Udah gampang, udah. Ayo makan dulu. Ada suaranya enggak? Alhamdulillah. Aku tadi udah pesimis. Ada hati. Udah kesimpan.